Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kelas 8. Jumpa lagi dengan PJJ Matematika, pembelajaran jarak jauh matematika, BDR, belajar dari rumah. Kali ini tentang persamaan garis lurus ya, bagian kita sudah hampir 1 bulan belajar persamaan garis lurus dan ini masuk ke bagian yang terakhir. Kemarin kita sudah belajar kemiringan garis ya. Kemiringan garis itu gradien garis, ada yang pecahan, ada yang positif dan ada yang negatif. Kali ini kita akan belajar tentang sifat-sifat. Sebentar Ibu review dulu. Kemarin kalian sudah belajar mengenai menyusun persamaan garis yang diketahui gradiennya dan melalui satu titik menggunakan rumus Y kurangi Y1 sama dengan M dikali X kurangi X1 ya. Kali ini tentang sifat-sifat persamaan garis lurus. Ini adalah contoh, ada garis-garis yang saling sejajar. Garis-garis yang saling sejajar kalian bisa perhatikan dari bentuk umum persamaan garisnya, yaitu Y sama dengan MX tambah C. Di sini M itu gradien, koefisien X-nya di sini 2 semua ya. Ini ada Y sama dengan 2X tambah 20, Y sama dengan 2X tambah 16, Y sama dengan 2X kurang 4, Y sama dengan 2X kurang 8. Ini koefisien X-nya semuanya 2. Jadi garis ini saling sejajar ya. Nah, Ibu ingatkan lagi yang garis yang melalui titik pusat koordinat itu yang bentuknya Y sama dengan MX. Seperti yang ini adalah garis Y sama dengan 2X. Ini melalui titik pusat koordinat. Yang lainnya Y sama dengan MX tambah C ya, itu tidak melalui titik pusat koordinat ya. Misalnya yang ini Y sama dengan 2X tambah 20 ya, Y sama dengan 2X tambah 16, Y sama dengan 2X kurang 4, Y sama dengan 2X kurang 8. Itu semuanya tidak melalui titik pusat koordinat ya, tetapi mereka memotong sumbu X dan sumbu Y di titik potongnya. Ini semua garis yang bergradien 2. Semua garis ini saling sejajar, baik yang melalui titik pusat maupun yang tidak melalui titik pusat ya. Ini kemudian ini juga sama, ini semua garis yang saling sejajar, mulai dari garis ini yang melalui titik pusat yang bentuknya Y sama dengan MX ini ya, Y sama dengan negatif 4X. Ini semuanya garisnya dari mulai yang berwarna biru, hijau, ungu, hitam, merah ya, merah muda, ini semuanya saling sejajar, gradiennya sama, yaitu negatif 4 ya. Garis-garis yang saling sejajar mempunyai gradien yang sama. Kemudian kalian bisa lihat lagi garis ini mereka saling berpotongan di satu titik ya. Mereka berpotongan di 0, negatif 4. Coba kalian perhatikan bentuknya ini, Y sama dengan 5X kurang 4, Y sama dengan 4X kurang 4, Y sama dengan 3X kurang 4, Y sama dengan X kurang 4. Ini semuanya koefisien X-nya tidak sama. Jadi garis ini tidak sejajar, juga tidak saling tegak lurus, tetapi mereka berpotongan di satu titik, yaitu di 0, negatif 4 ya. Lihat koefisien C-nya adalah min 4, min 4, min 4 ya, min 4 semuanya min 4. Jadi mereka berpotongan di 0, C, 0, min 4 ya. Kemudian ini juga sama. Ini adalah contoh grafik garis yang gradiennya berbeda-beda, tetapi
berpotongan di titik 0,-4 nih ya. Kemudian gambar yang ini, nah kalian lihat ini ada garis yang saling sejajar ya, dan ada garis yang saling tegak lurus. Yang saling sejajar itu punya gradien yang sama ya. Misalnya ini 3x tambah 9 dengan Y sama dengan 3x, Y sama dengan 3x kurang 6, itu gradiennya semuanya 3. Jadi mereka saling sejajar ya. Garis ini semuanya saling sejajar karena gradiennya sama ya. Ini sama-sama 3. Kemudian yang ini, yang melintang ini, Y sama dengan negatif 1/3x tambah 2. Yang ini Y sama dengan negatif 1/3x tambah 7. Yang ini Y sama dengan negatif 1/3x kurang 4. Yang ini Y sama dengan negatif 3x kurang 8. Ini semuanya gradiennya sama, yaitu negatif 1/3 ya gradiennya. Jadi gradien yang sama, ini semua yang melintang saling sejajar. Coba lihat sekarang perkalian gradien ya. 3 dengan negatif 1/3 itu sama dengan negatif 1. Jadi Y sama dengan 3x tambah 9 itu tegak lurus dengan garis yang gradiennya negatif 1/3. Ini ya, nanti jadi perkalian dua buah garis yang saling tegak lurus berpotongan membentuk sudut 90 derajat, itu perkalian gradiennya adalah negatif 1 ya. Kemudian nah ini contoh ada garis yang melalui titik chord A, titik B, dan ada garis yang melalui titik P dan Q. Kalian bisa dicek gradien garis AB dengan gradien garis PQ itu sama ya. Apakah sama? Kalau sama berarti mereka saling sejajar. Begitu pula dengan garis M dan garis N yang sejajar sumbu Y ya. Ini saling sejajar ya. Ini adalah garis ya. Ada yang tahu ini persamaan garis M apa? Ini adalah garis tempat kedudukan titik-titik yang nilai X-nya sama dengan negatif 5 semuanya. Jadi ini adalah garis X sama dengan negatif 5. Kalau ini adalah garis yang tempat kedudukan titik-titik yang X-nya sama dengan 2 ya. Y-nya bebas ini ya, Y-nya sepanjang ini. Jadi ini adalah garis tempat, misalnya cek aja ini ada negatif 5,1, ini negatif 5,2, ini semua X-nya sama dengan negatif 5. Kalau ini X-nya sama dengan 2. Garis M dan N adalah contoh garis yang saling sejajar. Kemudian pada gambar ini garis K dan garis L belum ada berpotongan di titik P, tapi belum ada jaminan apakah garis K dan garis L saling tegak lurus ya. Tadi syarat dua buah garis saling tegak lurus apabila perkalian gradiennya sama dengan negatif 1. Kalian bisa cek garis K ini gradiennya berapa, bisa cek dengan rumus gradien melalui dua titik. Ini gradien ambil saja titik A, titik P, jadi gradien garis AP itu berapa, kemudian gradien garis BP itu berapa. Kalau sudah tahu gradiennya berapa, dicek apakah perkaliannya sama dengan negatif 1. Jika perkaliannya sama dengan negatif 1, maka garis K dan L saling tegak lurus. Jadi ini nanti kalian kerjakan di kertasnya, di buku catatannya, dicek apakah garis K dan garis L ini saling tegak lurus. Itu ya, satu ini tugasnya ya. Kemudian yang ini juga sama ya. Oh, ini nggak usah ya karena berpotongannya di ini nggak usah. Jadi yang ini saja tolong dicek ya. Apakah garis K dan L ini apakah saling tegak lurus dengan mengecek gradien garis K dan gradien garis L. Kalau perkaliannya MK dikali ML sama dengan
negatif 1, maka kedua garis tersebut saling tegak lurus ya. Kemudian carilah, coba buktikan apakah persamaan garis berikut saling tegak lurus ya. Jadi ini yang nomor 1 A, B, C, D ya. Yang A, B saja, C, D-nya nggak usah. 1 A, B. Dicari yang ini M-nya berapa, gradiennya berapa, yang ini gradiennya berapa. Kemudian kalau gradiennya sama berarti mereka saling sejajar. Kemudian yang ini gradiennya berapa, yang ini garisnya gradiennya berapa. Kalau gradien yang ini dikalikan dengan gradien yang ini hasilnya negatif 1, berarti kedua garis ini saling tegak lurus ya. Nah, kemudian nomor 2, diketahui persamaan garis lurus 2x tambah 3y kurangi 4 sama dengan 0 dan garis 4x tambah 6y kurangi 8 sama dengan 0. Bagaimana kedudukan garis persamaan tersebut? Jelaskan. Jadi cari gradiennya, kemudian ini juga cari gradiennya. Jika gradiennya sama, berarti mereka saling sejajar. Akan tetapi jika gradien yang ini dikalikan dengan gradien yang ini, hasilnya negatif 1, berarti kedua garis itu saling tegak lurus. Jangan lupa untuk menggambar ya. Pertama gambarkan ini secara manual, yang 1A, 1B, kemudian yang ini yang nomor 2 gambarkan secara manual. Kalian boleh buka lagi ke halaman depan bagaimana cara menentukan menggambar grafik persamaan garis lurus jika diketahui persamaannya, yaitu dengan menggunakan tabel grafik ya. Tabel grafiknya nanti di awal dibuka lagi supaya kalian dapat membuat grafik persamaan garis lurus secara manual. Kemudian karena kalian sudah tahu GeoGebra, ya kalian nanti ketik ya ini ya persamaan garisnya, apakah mereka saling sejajar atau saling tegak lurus ya, begitu ya anak-anak ya. Ini mau di close saja, keluar ya, keluar. Kemudian kalian buka GeoGebranya, coba sekarang mau dicek ya. Diketik misalnya 2x, nah ini garis 2x ditambah 3y sama dengan 6. Nah ini garisnya ya, apakah ya, nah ini apakah kalau sejajar berarti harus sama ya, 2x tuh ya ditambah 3y sama dengan, misalnya kita buat negatif 6. Nah ini adalah contoh dua garis yang saling sejajar ya. Ini contoh dua garis yang sejajar ya, boleh lihat ini adalah contoh dua garis yang saling sejajar karena gradiennya sama. Kemudian Bulia kasih contoh untuk yang misalnya Bulia punya garis bentuknya persamaannya 4x dikurangi 3y sama dengan 12. Nah ini apakah maunya mereka saling tegak lurus ya, maka akan ditukar koefisiennya menjadi 3x, tukar 3x tuh belum ya, belum tegak lurus.
3x ditambah 4y itu ya, sama dengan 3x tambah 4y sama dengan, contohnya misalnya tidak berubah ya, negatif 12. Nah, ini adalah contoh. Nanti dicek apakah benar mereka saling tegak lurus ya, garis yang pertama dan garis yang kedua ya. Ini dicek gradian yang pertama berapa, gradian dicek ya, gradian yang pertama itu ini kalau pindah ruas ya, jadi y-nya sama dengan negatif 4/3. Jadi ini yang pertama, ini gradiennya yang ini, sebentar, ini gradiennya negatif 4/3, yang ini gradiennya 3/4 ya. Kalau perkaliannya sama dengan negatif 1 berarti kedua garis ini saling tegak lurus, begitu ya anak-anak ya. Nanti dicek lagi dengan video yang Bulia berikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.